Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara belajar mengelas besi tipis ya, ketebalan 0,8. Jadi ini khusus pembahasan untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali ya mencoba melakukan pengelasan. Jadi kita akan bahas mulai dari awal ya. Nah teman-teman, jadi sebelum teman-teman mulai proses pengelasannya, ada beberapa hal yang tentunya teman-teman harus tahu ya, dari mulai jenis bahan yang akan teman-teman las ya. Jadi kalau misalkan besi biasa, stainless ya, sama baja, itu beda semua teman-teman tipe kawat lasnya. Jadi setelah teman-teman tahu jenis bahan yang akan kalian las, barulah kalian bisa menentukan kawat las yang kita pakai ya. Oke, nah dari dua hal tadi teman-teman ya, baru kita beranjak pada ketebalan material yang akan kita las, lalu ukuran dari kawat las yang akan teman-teman gunakan. Nah, dari dua hal tersebut ya, ketebalan besi lah ya, ketebalan besi sama ukuran kawat lasnya, itulah yang akan menentukan berapa ampere yang harus teman-teman gunakan. Oke, jadi setelah kita bahas yang tadi, barulah di sini kita akan bahas posisi pengelasannya untuk teman-teman yang mungkin baru proses belajar lasnya. Nah, begitu yang semua kita sebutkan tadi sudah teman-teman coba lakukan tapi masih bolong juga. Nah, kita akan bahas solusinya buat teman-teman semua. Oke, nggak usah lama, kita langsung aja teman-teman ke pembahasannya pertama ya, yaitu jenis kawat lasnya. Nah, ini dia teman-teman kawat las yang kita gunakan ya, RD460 Nico Steel. Jadi ketebalannya itu 2 kali 300 mm teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau beli nanti linknya silahkan di kolom deskripsi aja. Jadi untuk pengaturan ampernya sendiri sudah tertera ya di belakang bungkusnya. Jadi sesuai pembahasan kita di video kali ini, kita proses pengelasan ketebalan 0,8. Jadi saran saya teman-teman gunakan ampere 30 ya untuk pengelasan di bawah 1 mili. Nah, kalau misalkan di atas itu silahkan teman-teman naikkan lagi ampernya ya, jadi maksimal 50. Nah, pertanyaannya gimana nih kalau misalkan teman-teman mau gunakan ampere maksimal 100 misalkan dengan ketebalan besi yang di atas 1 mili lah misalkan teman-teman ya. Jadi nanti hasilnya bakal sedikit mental ya, atau apa namanya, lekatan dari hasil pengelasan itu agak tidak mau melekat teman-teman, karena ampernya itu terlalu tinggi. Artinya di sini kita tidak bisa setting ampernya terlalu rendah maupun terlalu tinggi ya untuk hasil yang bagus. Misalkan teman-teman atur ampere di bawah 20, nanti bakalan melekat kawat lasnya pada saat proses pengelasan. Nah, selanjutnya keterangan yang lain di sini untuk ketebalan yang 2,6, 3,2 di sini udah ada tertera teman-teman. Jadi nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja untuk ketebalan besinya. Jadi silahkan coba aja mulai dari ampere terendah yang disarankan di kotak kawat lasnya ini teman-teman. Untuk kode-kode kawat las yang lain untuk jenis besinya ini dia sesuai di gambar teman-teman. Dan untuk jenis kawat las ya teman-teman, mereknya bisa beda-beda. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih aja kawat las untuk besi biasa atau besi galvanis yang kode E6013 seperti ini ya. Jadi apapun mereknya, mau NK68 ataupun yang lainnya, silahkan cek aja kode kawat lasnya E6013, maka bisa digunakan pada besi biasa dan galvanis. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Oh ya teman-teman, jadi bukan pembahasan yang kedua ya. Jadi tadi kita udah bahas sekaligus ampernya ketika kita bahas kawat las yang tadi ya. Jadi tinggal kita setting aja ampernya di angka 30 untuk proses pengelasannya. Dan setelah teman-teman atur ya posisi ampere dari mesin las teman-teman, jadi kita lanjut ke proses pengelasannya ya. Tapi sebelumnya di sini teman-teman yang perlu diperhatikan ya ketika sebelum proses pengelasan. Jadi satu hal yang sedikit mempengaruhi ya ketika proses pengelasan untuk menghindari bolong adalah kerapatan dari sambungan besi seperti ini. Jadi usahakan sebisa mungkin ya untuk proses potong itu presisi. Jadi ketika dua sisi dari besi itu disambung, maka akan menyisakan lubang yang sangat sedikit. Jadi nanti untuk potensi bolong akan sedikit berkurang ya, atau tidak terlalu rentan bolong ketika posisi itu sangat rapat teman-teman. Oke, lalu hal kedua yang bisa meminimalisir bolong teman-teman ya. Jadi ketika mulai mengelasnya itu teman-teman bisa mulai dari sudut besi holo yang
bentuk kotak ya, atau T yang saya gambar, yang saya tandai ya. Jadi ini bergerak ke bagian T yang lurus ya, ke bagian sana. Jadi ini pada sudut dari hulu kotak ini biasanya agak tebal ya, jadi sedikit mengurangi rentan teman-teman. Selanjutnya untuk posisi kawat las ya, biar nanti pada saat proses mengelas itu sebaiknya jangan tegak lurus, atau teman-teman bisa miringkan sekitar 35 derajat ya, jadi menyentuh pada bagian terluar kawat lasnya. Jadi nanti pada saat proses ngelas biar kawat lasnya tidak melekat pada bagian besi pada teman-teman, pada saat teman-teman melakukan proses pengelasan maksudnya. Oke teman-teman, terlalu banyak ngomong ya, kita langsung ke proses yang sudah kita bahas tadi. Ini kawat lasnya sedikit miring ya teman-teman, jadi akan menyentuh bagian terluar dari kawat lasnya. Nah lalu bagaimana setelah kita melakukan tips semua yang sudah kita bahas tadi tapi masih bolong juga, atau mungkin ada besi yang kurang bagus ya untuk hasil potongan, mungkin agak renggang. Jadi sini teman-teman bisa menggunakan kawat las, kawat tambal maksudnya ya, seperti ini. Ya, ini teman-teman bisa dengan mudah mendapatkannya di toko bangunan ya. Jadi teman-teman nanti untuk proses nambalnya bisa juga menggunakan sisa dari kawat las yang kita gunakan, itu sekitar 4 cm ya. Nanti teman-teman bisa manfaatkan itu untuk menambal setiap sudut dari besi yang bolong. Oke teman-teman, saya rasa itu aja pembahasan kita di video kali ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang mungkin baru proses pertama kali belajar ya untuk proses pengelasannya, atau ada yang mungkin baru berencana belajar las. Nanti untuk link pembelian mesin las nanti akan saya sediakan juga di deskripsi, dan saya tunggu kritik saran dari teman-teman untuk memperbaiki penyampaian dari channel ini ya. Silahkan teman-teman tambahkan aja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya teman-teman bisa ikutan lagi di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.